Menelisik sejarah hampir pasti selalu menarik. Keberadaan masa lampau yang membentuk kita menjadi seperti hari ini dengan nilai-nilai luhur yang simpatik. Sama halnya dengan Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat yang dijuluki kota Khatulistiwa ini memiliki sejarah panjang yang tidak kalah menarik untuk diulik. Di antara panjangnya deretan fakta dari berbagai versi yang beredar luas di masyarakat mengenai sejarah kota Pontianak, beberapa hal pasti masih luput dari pengetahuan kita. Melalui wawancara kami dengan Syafarudin Usman, seorang penggiat sejarah dan budaya Kalimantan Barat. Berikut sederet fakta lain Kalimantan Barat yang wajib Anda tahu. Asal-usul nama Pontianak. Banyak legenda yang beredar di masyarakat mengenai asal nama Pontianak. Legenda pertama menyebutkan bahwa Pontianak berasal dari kata pohon ponti, yang artinya adalah pohon-pohon yang tinggi. Di masa lampau, Pulau Kalimantan dikenal sebagai kepulauan yang memiliki pohon-pohon tinggi yang besar. Penyebutan pohon ponti ini terbukti dari isi surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Idrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Legenda lain menyebutkan Pontianak berasal dari kata Pontian yang dilatar belakangi dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai Pontian, yang artinya pemberhentian atau tempat singgah. Lalu, ada pula legenda yang menyebutkan nama Pontianak berasal dari kata Kuntian. Kuntian merupakan pelafalan bahasa Mandarin yang berarti tempat pemberhentian. Versi lainnya menyebutkan nama Pontianak berasal dari kata pintu anak, sebab lokasi pertama pemukiman di Pontianak berada di delta ataupun pertemuan dua anak sungai besar, yakni Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Konon, orang Melayu dan masyarakat setempat pada zaman itu menyebutnya dengan pintu anak. Menurut Syarifudi Usman, 50 tahun lalu, Dr. Andes Haji Jimmy Muhammad Ibrahim, yang juga merupakan pemangku adat Kesultanan Mempawah, pernah menulis bahwa hantu Pontianak berwujud perempuan cantik bergentayangan hanyalah legenda. Faktanya, hantu Pontianak yang dimaksud adalah para lanun alias perampok atau bajak laut di laut lepas yang menyerang kapal-kapal pasukan kerajaan. Dr. Andes Haji Jimmy Muhammad Ibrahim 50 tahun yang lalu, beliau menulis, mengutip dari Sekrike Eindhoven, beliau berkesimpulan begini, tidak ada yang namanya hantu Pontianak itu. Hantu-hantu yang dimaksud itu tak lain tak bukan adalah para lanun, perompak, bajak laut, dan perampok di laut lepas. Menurut saya, apa yang kita kenal sebagai hantu-hantu Pontianak itu, mungkin itu bajak laut, perompak, lanun. Itulah yang dinamakan hantu-hantu yang berseliweran di situ. Hari lahir kota Pontianak. Untuk mempertegas perspektif sejarah berdirinya kota Pontianak, Siswoyo, wali kota Pontianak yang menjabat ketika ulang tahun kota Pontianak ke-200 tahun 1971, membentuk panitia penyelidik dan penyusun sejarah lahirnya kota Pontianak. Menurut buku berjudul Kota Pontianak, Dulu, Kini, dan Mendatang karya Syafarudin Usman, dari catatan yang ada sampai 1968, saat Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendarat di tepian Sungai Landak dan Sungai Kapuas itu hanya disebutkan dalam tanggalan Hijriah pada Rabu 14 Rajab 1185 Hijriah. Dan setelah itu melalui pengkajian kepustakaan, penelitian lapangan dan analisis ilmu hitung menyangkut persamaan tanggal, bulan, dan tahun Hijriah dengan Masehi. Panitia berkesimpulan bahwa 14 Rajab 1185 Hijriah itu bertepatan dengan 23 Oktober 1771. Sejak itulah hari jadi atau hari lahir kota Pontianak ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi melalui surat keputusan yang dikukuhkan oleh DPRD GR Kota Madya Pontianak, penduduk pertama kota Pontianak. Dikutip dari buku karya Syafarudin Usman, Pontianak merupakan daerah tidak berpenduduk sebelum didiami rombongan keluarga dan pengikut Abdurrahman Al-Qadri.
Daerah tersebut hanya berupa hutan yang digunakan sebagai tempat bersembunyi para penyamun yang sering menghadang para pedagang yang lewat. Penduduk yang kemudian bermukim di Pontianak adalah orang Dayak yang sejak 1771 hingga awal abad ke-19 datang secara bergelombang. Kemudian diikuti oleh pendatang dari Cina yang tujuan awalnya berdagang namun akhirnya bermukim. Dari sekian banyak kejadian itu, sejarah yang patut dicatat adalah Indonesia baru pertama kali memiliki wali kota bergender perempuan, yakni dari Pontianak, Rohana Muthalib, menjabat tahun 1952 hingga 1956. Nyonya Rohana Muthalib yang merupakan seorang ahli kecantikan, terbukti juga mampu merias kota ini. Dulu wali kota yang pertamanya itu Muhammad Abdurrahman, sebetulnya sebagai Sico. Begitu Jepang berakhir, Abdurrahman menyerahkan jabatan itu kepada wali kota transisi namanya Kopman, orang Belanda. Ketika pemerintahan Salep Bestur, Suapraja terbentuk tahun 47, pada masa daerah istimewa Kalimantan Barat, ketika itu sebagai kepala ibu kota diangkatlah Raden Supardan. Setelah Pak Supardan telah berganti Ahmad Daud Sultan Hidayat, baru wali kota berikutnya. Nah, wali kota yang pertama sekali menjabat sebagai wali kota itu Ibu Rohana. Sebelumnya itu kan kepala kota, Burgermeister, sebutannya itu kan Syah Kota, segala macam. Selepas Ibu Rohana barulah menjabat beliau-beliau yang lainnya. Muthalib dipuji oleh Menteri Luar Negeri Muhammad Rum yang kala itu menjabat karena memperbaiki masalah kecil tapi penting di kota, seperti masalah sampah dan lubang. Di akhir masa jabatannya antara tahun 1955 dan 1956, Rohana memulai program untuk menyediakan air bersih bagi Pontianak. Setelah pengunduran dirinya dari jabatan wali kota, Rohana menyatakan bahwa lebih mudah duduk di salon kecantikan daripada duduk sebagai wali kota. Gelar warga kota terhormat. Tahun 1959, DPRD Kota Praja Pontianak membentuk panitia Lambang Kota Praja Pontianak untuk merancang Lambang Kota Praja Pontianak. Jangan lupa bahwa di Indonesia ini satu-satunya kota yang pernah memiliki warga kota terhormat, diberikanlah kepada tokoh-tokoh ini, dianggap tokoh atau penduduk Pontianak yang memiliki jasa luar biasa, yaitu sudah merumuskan makna filosofi kota ini dituangkan dalam bentuk lambang kota Pontianak. Seterusnya, atas hasil karya berupa lambang kota Praja Pontianak yang dipersembahkan oleh ke-9 putra terbaik kota Pontianak ini, DPRD Kota Praja Pontianak menetapkan 9 anggota panitia tersebut dianugerahi pengakuan sebagai warga kota terhormat atau WKT. Pengakuan WKT tersebut diberikan kepada Muhammad Arif Satok, Ronald Harun Rasjid, Im Hasdis, Ahmad Nur, Syarif Usman Al-Qadri, Muhammad Nur atau Guru Nong, Munzirin AS, Abdurrahman On, dan M. Saleh Hatalib, yang kini ke-9 tokoh tersebut telah wafat. Di Indonesia, gelar warga terhormat ini konon hanya pernah diberikan kepada warga kota Pontianak. Rahadi Usman yang dikenang. Salah satu putra kelahiran Kalimantan Barat, Rahadi Usman, ternyata dianugerahi sebuah penghargaan oleh Universitas Indonesia dengan mengabdikan namanya menjadi calon alumni pertama yang gugur mempersembahkan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti diketahui, Rahadi Usman pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sebelum akhirnya harus memimpin misi untuk membawa berita kemerdekaan ke Kalimantan Barat. Tapi nasib berkata lain, ketika Rahadi sudah sampai ke tingkat yang tertinggi, propodos untuk penelitian kedokteran, revolusi bercamuk tahun 45. Bung Karno melalui Menteri Pertahanan ketika itu Mr. Amir Syarifuddin menugaskan misi Republik kepada anak-anak muda ini. Rahadi memimpin misi membawa berita kemerdekaan ke Kalimantan Barat. Sampai di muara lautan sana, kapalnya diburu, mendaratlah dia di Sungai Besar Ketapang. Tanggal 3 Desember terjadi kontak senjata, Rahadi gugur.
disebut-sebut sebagai salah satu pahlawan Kalimantan Barat. Nama Rahadi Usman juga diabadikan sebagai nama jalan dan nama bandara di Kalimantan Barat. Itulah beberapa fakta menarik yang belum banyak diketahui mengenai sejarah di Pontianak. Fakta sejarah unik apa lagi yang Anda ketahui? Tulis di kolom komentar ya. Tunggu video-video menarik lainnya di channel WeBorn Indonesia.